Ya, pemirsa, tahun ini pemerintah kembali menawarkan instrumen investasi surat berharga negara atau SBN retail kepada masyarakat investor, yakni obligasi negara retail atau ORI 25. Ya, ORI 25 ditawarkan dalam dua seri, yakni ORI 25T3 dengan tenor 3 tahun dan ORI 25T6 dengan tenor 6 tahun. Kementerian Keuangan kembali menawarkan instrumen investasi berupa surat berharga negara atau SBN retail kepada masyarakat investor di tanah air, yaitu obligasi negara retail atau ORI 025. ORI 025 ditawarkan dalam dua seri, yaitu ORI 025T3 dengan tenor atau masa jatuh tempo selama 3 tahun, tepatnya 15 Februari 2027. Sedangkan ORI 25T6 memiliki tenor 6 tahun. Adapun tingkat kupon yang diberikan kepada investor cukup kompetitif, yaitu sebesar 6,25% per tahun untuk ORI 25T3 dan 6,40% per tahun untuk ORI 025T6. Kemudian minimal pemesanan kedua seri tersebut sebesar Rp1 juta dan berlaku kelipatan. Sedangkan maksimal pemesanan ORI 025T3 sebesar Rp5 miliar dan ORI 025T6 sebesar Rp10 miliar. Sementara itu, berinvestasi pada instrumen SBN retail saat ini semakin mudah dengan adanya ISBN. Dan dengan menggunakan ISBN, maka investor dapat melakukan pembelian ORI 025 di mana saja, serta kapan saja secara online, selama masa penawaran berlangsung. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, ORI 25 pilihan berharga untuk penuhi janji masa depan. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Singgih Gunarsa. Beliau adalah Kepala Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Singgih. Selamat pagi Pak Setio, apa kabar? Kabar baik Pak Singgih, terima kasih atas waktu yang kasih. disempatkan. Nah, sebelum membahas lebih jauh, mungkin diupdate terlebih dahulu Pak Singgih, seperti apa sih kondisinya nih dari pasar surat berharga negara kita begitu saat ini? Silakan. Terima kasih Mas Pak Setio. Berbicara tentang kondisi market surat berharga negara atau SBN, tentu saja kita harus berbicara tentang fundamental ekonomi Indonesia ya. Nah, terkait dengan fundamental ini, para pemirsa ketahui bersama bahwa Indonesia saat ini masih berada di kondisi yang cukup solid ya. Dengan kemarin baru saja ada rilis data GDP yang 5,05 itu exceed dari market expectation. Ini juga sangat baik ya. Belum lagi inflasi kita masih terjaga di level target yang dicanangkan oleh Bank Indonesia misalnya. Dan ini menjadi katalis positif sih untuk market SBN kita ya. Beberapa kali kita melakukan lelang, baik itu Sun maupun SBSN juga sudah mencapai gitu target issuance-nya. Sangat berbeda memang kondisi negara kita dengan negara-negara lain, terutama negara-negara maju ya. Yang pagi ini kita dengar bahwa Jepang sendiri sudah mulai memasuki technical recession katanya ya, karena ada penurunan growth yang berturut-turut seperti itu ya. Jadi memang secara yield curve pun di Indonesia masih terbilang cukup normal ya, walaupun ada sedikit inverted di jangka pendek, tapi dibandingkan negara-negara lain, apalagi negara maju seperti US yang US Treasury yield curve-nya masih sangat inverted gitu ya. Ini kondisi kita masih cenderung better off ya. Jadi secara umum di pasar domestik kita masih cukup suportif ya, Pak Setio dan Bapak Ibu sekalian, dengan support yang cukup signifikan dari para investor domestik, terutama retail kita, seperti itu. Baik, nah untuk penerbitan dari SBN retail sendiri, kalau kita bicara mengenai tema kita hari ini seperti apa di tahun 2023, apakah sudah sesuai target dan harapan dari pemerintah sendiri sebagai issuers? Ya, di tahun 2023 ini cukup menarik ya, karena memang di tahun 2023 the total untuk SBN retail sendiri sudah mencapai 147 triliun. Ini sangat tinggi ya, jumlah investornya juga mencapai 240 ribuan. Investor barunya 115 ribu. Jadi kalau kita lihat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu meningkat ya secara secara cukup baik gitu ya, signifikan. Baik itu bahkan dari tahun-tahun pandemi ini, dari 76,8 gitu ya di tahun 2020 sekarang menjadi 147 triliun secara total. Jadi memang ini angka yang mencerminkan kepercayaan masyarakat juga ya, bahwa SBN ini atau obligasi negara retail itu ya
SBN Retail ini menjadi instrumen yang bisa dipercaya karena memang terjamin ya, baik itu keamanan maupun cash flow-nya juga sudah dijaminkan oleh pemerintah, seperti itu. Baik, Pak Setio. Singgi. Dan di tahun 2024 ini kembali pemerintah menawarkan SBN Retail ya, ORI 25 ini. Pak Singgi, Betul. mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih strukturnya ini kepada pemirsa? Untuk strukturnya sendiri, jadi di tahun 2024 ini, di bulan Februari ya, ini kita tawarkan ORI 25 ada yang 3 tahun, ya Oke. dual tranches, ada yang 3 tahun dan ada yang 6 tahun. Dan kedua seri ini tradable, artinya dapat diperdagangkan di pasar sekunder ya. Tenornya itu tadi 3 dan 6 tahun, dan untuk tingkat kuponnya sendiri ini cukup menarik, antara 6,25 untuk yang 3 tahun dan 6,4% ya untuk yang 6 tahun. Jadi nanti apabila sudah mencapai minimum holding periodnya atau MHP-nya, ini bisa nih ditradingkan di secondary marketnya. Tentu saja harus dilihat nanti ya pergerakan harganya agar mendapatkan capital gain gitu ya, jangan dijual pada saat loss seperti itu. Jadi cukup menarik memang strukturnya untuk ORI 25 ini, Pak Setio. Baik, nah lantas apa yang membedakan dong Pak Singgi ORI 25 ini dibandingkan dengan ORI sebelumnya? Sebenarnya dengan ORI sebelumnya masih sama saja ya, Oke. kecuali memang tingkat kuponnya yang berbeda nih. Kalau kita lihat yang 3 tahun saja, untuk selama dari tahun 2020 ya, kita lihat ini cukup menarik sih levelnya ya, karena pada tahun pandemi sendiri pemerintah itu menerbitkannya di angka 5%-an gitu, sekarang di 6,25. Jadi itulah perbedaan utamanya. Sementara untuk struktur lainnya itu sama sebenarnya ya, bisa diperdagangkan nanti di pasar sekunder, dan juga pembayarannya itu kuponnya akan dilakukan tiap bulan setiap tanggal 15 seperti itu. Baik, tadi Anda menyebutkan dual tranches begitu ya, berarti penerbitannya dalam 2 tenor, 3 tahun dan 6 tahun nih. Mengapa diambil pilihan 2 tenor ini, Pak? Iya, jadi di semenjak beberapa tahun terakhir kita memang memperkenalkan dual tranches ini ya, karena dengan mempelajari penerbitan ORI sebelumnya, ini masih banyak investor yang cukup berminat gitu ya, dan tidak tertampung di ORI yang 3 tahun, apalagi untuk para investor yang memiliki jangka horizonnya jauh lebih panjang gitu. Makanya kita memperkenalkan ya untuk yang 6 tahun. Tentu saja biasanya dengan tenor yang lebih panjang kita juga tawarkan kupon yang lebih menarik. Nah, ini yang kita jangkau ya selama 2 tahun terakhir ini, progresnya ternyata resipinya juga cukup positif dari para investor ingin menanamkan investasinya di jangka yang lebih panjang, yaitu 6 tahun, Pak Setio. Oh, jadi animonya cukup positif ya kalau dari yang tenor 3 tahun maupun 6 tahun sendiri begitu Pak Singgi? Betul. Jadi animonya bahkan beberapa banyak juga ya investor yang membeli langsung 2 nih, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi langsung memesan dua tranches tersebut ya, dan ini juga mengembirakan progresnya ya, karena kita lihat masih banyak sebenarnya individu yang memiliki dana lebih gitu ya, yang bisa diinvestasikan ya, tidak hanya disimpan di bawah bantal atau di tabungan atau di deposito gitu ya. Ya, ini mencari return yang lebih tinggi lagi melalui investasi terutama di ORI ini. Iya. Seberapa atraktifnya sih kalau kita bicara mengenai kupon dari ORI 25 yang ditawarkan tadi, baik yang untuk tenor 3 tahun, 6 tahun, karena kan yang tahun lalu saja sudah bisa menyerap untuk SBN Retail sendiri sekitar 240.000 investor. Apakah ini akan bisa menjadi penyumbang juga untuk penambahan jumlah investor baru? Iya, jadi selama yang kita pelajari dalam penerbitan ORI memang ini kupon ini sangat sensitif ya kepada para investor ya. Makanya kita mencoba untuk menawarkan level-level kupon yang cukup atraktif lah ya. Apalagi karakteristik dari investor retail kita umumnya kan berangkat dari tabungan gitu ya, mindset dari saving selalu ke deposito gitu. Jadi kita juga desain bahwa ORI ini juga memiliki struktur yang sama dengan pembayaran kupon bulanan dan lain-lain. Dan faktor utama yang menjadi
daya tarik lebih tentu saja level kuponnya. Makanya kita lihat kalau misalnya kita bandingkan dengan level-level deposito yang ada gitu ya, sekarang ini kan masih di bawah 5%-an gitu yang on the counter tentunya ya, yang bukan yang yang special rate. Tapi untuk masyarakat yang umum, saya misalnya datang ke perbankan untuk menyetorkan uangnya, pastinya memberikan return yang lebih rendah. Nah ini semua untuk Ori, baik itu pemesan yang minimum maupun yang maksimal, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan return 6,25% ini dan 6,4% ya untuk yang 6 tahun. Jadi seperti itu. Jadi menurut pertimbangan kami, level ini masih cukup atraktif sih sebenarnya, Mas, pasti dibandingkan dengan instrumen-instrumen lainnya ya yang setara gitu. Dan kalau kita cermati dengan pergerakan suku bunga acuan, kan sensitif kalau kita bicara mengenai imbal hasil atau tingkat kupon yang ditawarkan kepada investor ya. Untuk SBN Retail Ori 25 ini bagaimana Anda melihat tren dengan kondisi banyaknya bank sentral dunia begitu yang menahan suku bunga masih yang di level-level tinggi, kemudian juga sama di Bank Sentral Indonesia begitu saat ini, Pak? Ya, jadi menarik sih memang tren ke depan ya. Kalau kita lihat ya, pemirsa sekalian, untuk sementara di domestik ya, kita kan masih cukup stabil gitu dengan pergerakan BI rate juga ya, kemarin juga masih berada di level 6%-an dan BI juga masih mempertahankannya gitu ya. Tapi di sisi lain di global ini cukup menarik nih kondisinya, karena kita lihat walaupun sampai saat ini Fed Fund Rate belum menemukan konsensus ya, para market player ini menemukan konsensus kapan gitu turunnya gitu ya. Tapi yang menjadi konsensus ini sudah terminal rate-nya gitu, sudah pada peak-nya. Jadi kita tinggal menunggu kapan turunnya saja ya. Dengan turunnya potensi turunan tingkat suku bunga global ke depan ini, tentu saja nanti akan ada potensi yang juga cukup baik ya atas inflow yang masuk ke pasar domestik ya, terutama di emerging market termasuk Indonesia nih ya. Dengan adanya inflow yang ke depan diproyeksikan juga akan lebih tinggi dibandingkan sekarang, tentu saja yield juga akan terdorong ke bawah ya. Dan apabila misalnya investor ingin melock in ya returnnya sekarang di level 6,4 gitu untuk yang 6 tahun dan 6,25 untuk yang 3 tahun, ini merupakan kesempatan yang tinggi ya. Apalagi kedepannya dengan tren suku bunga yang menurun, tentu saja nanti misalnya di tahun-tahun depan reference rate kita untuk menetapkan kupon retail juga berdasarkan tren yang menurun tersebut gitu ya. Jadi memang potensi untuk melock in return untuk SBN Retail di kepala 6 ini sangat baik sih sepertinya ya kalau menurut kami ya, Prasetyo ya. Apalagi ke depan itu apabila seperti yang saya sampaikan tadi, ini justru cenderungannya menurun nih ya. Apabila menurun, tentu saja biasanya bank-bank sentral lain juga akan ikut-ikutan gitu ya. Apalagi BI juga kan concern juga terhadap growth kita gitu ke depannya ya. Pasti akan ada peluang juga ada penurunan BI rate di masa yang akan datang. Berarti jangan sampai ketinggalan nih Pak Singgi ya, untuk kita segera langsung saja berinvestasi di Ori 25. Kita akan bahas nanti seperti apa sih mekanismenya kalau saya menjadi investor dari Ori 25 di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Singgi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Singgi Gunarsa. Beliau adalah Kepala Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pak Singgi, kita akan lanjutkan kembali. Nah, seperti apa sih kalau kita cermati tadi perbedaannya sudah disampaikan antara Ori 25 dengan sebelumnya, yang tidak ada perbedaan yang cukup mencolok kecuali lebih kepada imbal hasil yang ditawarkan yang lebih atraktif begitu, yang mengingat tadi tren dari suku bunga acuan Bank Sentral Global maupun Bank Indonesia ada potensi juga nanti mungkin ada penurunan ke depannya begitu. Dan berikutnya perbedaan batasan maksimum kemudian minimum untuk pembelian Ori 25 ini dengan dual trend seperti apa nih Pak Singgi? Untuk pemesanan minimum sebenarnya sama seperti Ori sebelumnya ya, itu hanya Rp1 juta saja ya, baik itu yang T3 maupun T6. Orang-orang mungkin kalau T6 harus lebih banyak nih, enggak, sama aja ya. Jadi kalau mau pesan yang T6 Rp1 juta juga sama ya. Membedakan memang maksimumnya. Kalau di sini kalau untuk Ori
25 T3 itu maksimum sebesar 5 miliar. Dan untuk ORI 25 T6 ini sebesar 10 miliar. Jadi memang sengaja kita canangkan yang panjang itu lebih besar. Pesanannya memang untuk menjaring bahwa apabila ingin mendapatkan investasi horizon yang lebih panjang, pemerintah tentu sangat akomodatif ya. Jadi buat investor-investor yang high net worth ataupun investor yang punya uang berlebih ya, atau yang kira-kira tidak digunakan gitu untuk yang jangka panjang, monggo bisa memesan lebih besar lagi, dia lebih panjang di T6 seperti itu. Masa penawarannya sendiri masih cukup panjang sampai dengan 22 Februari ya Pak? Betul. Masih 22 Februari, kayaknya minggu depan ya. Minggu depan udah selesai nih kita. Apalagi di Februari ini kan banyak libur ya. Jadi mohon jangan ketinggalan ya. Tahu-tahu minggu depan udah selesai aja nih masa penawarannya. Jadi kita masih membuka ya di hari libur juga sebenarnya para investor juga bisa memesan ya. Karena sekarang kan sudah melalui ISBN, semua serba digital ya, itu mempermudah. Tapi biasanya memang ada pengaruhnya sih hari libur dan hari kerja gitu. Jadi jangan sampai tertinggal ya Bapak Ibu sekalian untuk memesan orinya, karena memang waktunya tinggal minggu depan aja nih untuk masa penawaran berakhir di 22 Februari 2024. Itu dia masa penawaran tadi sudah disampaikan juga di infografik yang baru saja Anda sampaikan, 29 Januari sampai dengan 22 Februari 2024, dan ini bersifat tradable ini Pak Singgi ya. Dan seperti apa sih kalau yang bisa dijelaskan begitu, apakah memang akhirnya banyak yang memperjualkan ORI begitu di pasar sekunder kah atau bagaimana? Iya, jadi karakteristik ORI ini memang sangat unik dengan adanya tradable di secondary market ya. Kalau kita ketahui bersama, kalau primary itu kan pada saat kita terbitkan ya. Pas sekarang ini masa primary market nih ya, masa book buildingnya gitu ya. Kalau tradable ini setelah nanti ada masa MHP-nya, ini para investor bisa ya memperdagangkan ya. Jadi kalau kita perhatikan dengan tren ORI sebelumnya ya, kalau ORI 24 sih memang masih sekitar 90% ke atas ya dipegang oleh individu ya. Tapi seperti misalnya ORI 19 yang jatuh tempo pada hari ini gitu ya. Ini justru ada penurunan ya dari yang dipegang oleh individu ya. Bahkan rata-rata sih kalau misalnya di akhir-akhir itu posisi outstanding yang masih dipegang individu itu sekitar 40 sampai 50% nih Pak Setio ya. Nah, kita tidak tidak melacak bagaimana kenapa gitu mereka menjualnya gitu ya. Tapi kami lihat sih memang ini masih berada pada motivasi capital gain gitu ya, bukan motivasi butuh ya, karena memang karakteristik investor kan biasanya kalau dari SBN retail itu berangkat dari deposito saving tersebut biasanya sih dipegang sampai jatuh tempo gitu ya, dan kalau di deposito kan rata-rata juga terus gitu kan, akhirnya jadi tahunan juga jatuhnya gitu. Nah ini memang untuk investor-investor yang memiliki pengetahuan pasar keuangan lebih tinggi, nah ini biasanya mereka cari kesempatan juga untuk mendapatkan capital gain nanti di secondary market. Tetap cari cuan begitu ya, bisa dari ORI 25. Baik, pasti lantas berapa sih Pak target indikatifnya Pak dari ORI 25? Target indikatif sementara sih sekitar 20 triliun saja ya, Pak Setio ya. Jadi ini juga bisa di-upsize nanti, tapi kita akan tergantung lihat nanti demand-nya dari para mitra distribusi kita ya. Bagaimana apabila ada kesempatan upsize ya mungkin bisa kita upsize. Tapi untuk target sementara sekitar 20 triliun ya. Baik, itu dia 20 triliun rupiah untuk ORI 25. Lantas bagaimana untuk mekanisme pembeliannya kalau saya mau jadi investor ORI 25? Syarat-syaratnya apa saja nih? Mudah nggak sih Pak? Yang pertama tentu saja harus punya KTP ya. Ini sangat itu yang salah utamanya ya, karena memang harus individu di dalam negeri nih, bukan penduduk luar negeri gitu ya. Dan dari situ kita bisa langsung registrasi untuk mendapatkan SID ya, Single Investor Identification. Lalu kita buka rekening surat berharganya dan surat rekening dananya, lalu kita melakukan pemesanan, nanti ada kode billing, verifikasi, lalu pembayaran dan konfirmasi. Jadi memang ini semua sudah digitalize ya, dan semua bisa dilakukan di aplikasi ya para mitra distribusi.
dan pembayarannya juga langsung, jadi tidak langsung disetorkan ke kas negara nih ya, bukan ke rekening saya dulu baru pindahin gitu, enggak ya. Oke. Ya, jadi gitu, langsung semua dipastrukan ke kas negara, jadi benar-benar tidak ada saluran-saluran lain yang menghambat, langsung kita channeling ke sana, dan itu prosesnya semua digital dan sangat memudahkan kalau di era ISBN ini. Baik, itu dia Positif. pemirsa. Minimum pemesannya Rp1 juta saja untuk yang tenor 3 tahun maupun yang 6 tahun. Tadi dengan tingkat kupon 6,25% yang untuk 3 tahun, kemudian 6,4% untuk tenor yang 6 tahun. Dan lantas bagaimana Pak Singgi dengan rencana penerbitan SBN retail berikutnya nih di tahun 2020? Iya, ini sangat menarik ya, karena SBN retail itu merupakan suatu potensi yang sangat besar, dan ini sudah kita kita eksplor terus ya di beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi ini ya, di mana masyarakat juga punya kesempatan akses gitu ya ke financial market melalui aplikasi, baik itu saham, reksadana, dan sekarang obligasi. Nah, kita pantau terus, dan kita akan menjadikan ini adalah salah satu sumber pembiayaan APBN yang sangat potensial ke depannya ya. Dan tentu saja ini juga masih awal tahun ya, tahun 2024, nanti ke depannya masih banyak SBN retail lagi yang akan terbit ya, baik itu yang konvensional maupun yang syariah ya. Dan kita tunggu saja, biasanya setiap kuartal ada nih Prasetyo, Bapak Ibu sekalian pemirsa, IDX Channel akan perbitaan ori ke depan, SBN retail ke depan, karena fokus pembiayaan APBN melalui penerbitan obligasi atau SBN kita ke depan adalah di pasar keuangan domestik. Kenapa demikian? Karena kita akan mencoba untuk lebih mandiri ya untuk pembiayaan APBN kita, sekaligus memberikan keuntungan atau returnnya itu, imbal hasilnya bukan kepada pihak luar, tapi kepada penduduk kita sendiri atau investor-investor domestik sendiri. Dan ini yang akan kita terus explore ke depannya ya, apalagi dengan acceptance atau penerimaan ori ini dari tahun ke tahun ini semakin meningkat gitu, dan kepercayaan masyarakat juga semakin meningkat terhadap instrumen ini ya, karena dengan risiko yang sangat minim ya, dan dijamin juga oleh negara, oleh undang-undang, dan cash flow yang lebih pasti ya di apapun kondisi pasarnya gitu. Para investor retail akan selalu menerima returnnya secara pasti bulanan di rekening dananya masing-masing. Demikian. Oke, itu dia terkait dengan SBN Retail Ori 25, begitu, dengan potensi yang menjanjikan bagi para investor obligasi di Indonesia. Pak Singgi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Sukses untuk penerbitan Ori 25-nya Pak Singgi. Sampai berjumpa lagi dan salam sehat Pak Singgi. Terima kasih Prasetyo, Bapak Ibu sekalian, pemirsa IDX Channel. Baik pemirsa, jangan beranjak dari panel, dan bagian akhir perjumpaan kita dari program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.